apa sih sebenarnya yang terjadi di Unsia setelah konflik tanah antara IAIN, UIN dengan Unsia? Iya. Secara historis itu adalah situs perdamaian pasca DITI. Ada prasasti. Ada prasasti di situ. Misalnya ditanya sama saya misalkan, ya. Tanya sama saya, ada nggak Samsudin Nisa itu punya surat untuk tinggal di situ? Ya. Wah, pada masa itu aja rektor belum ada kok. Ya kan? Bapak saya tinggal di situ, rektor belum ada. Ya kan? Bahkan Samsul belum lahir kan. Bagi saya ini semua politik. Ya. Kita hidup di dalam sebuah organisasi politik yang namanya Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba membahas persoalan penggusuran ya komplek dosen di Universitas Syahkuala atau yang sekarang dikenal dengan USK. Persoalan ini sudah sampai ke ranah politik, artinya beberapa ahli waris sudah bertemu dengan pimpinan dan anggota DPR Aceh melaporkan hal ini. Banyak pihak berharap persoalan internal ini seharusnya cepat selesai sehingga tidak menimbulkan berbagai macam tafsir di dalam masyarakat. Apalagi ini terjadi di tubuh institusi pendidikan tinggi. Begitupun apa sebenarnya yang terjadi pada malam ini, kami mengundang narasumber yaitu Bapak Dr. Otto Samsudin Nisa, salah satu ahli waris yang juga dosen di Universitas Syahkuala. Mungkin dari beliau nanti kita akan bisa dapat lebih mendalam apa sebenarnya duduk persoalan yang harus diselesaikan segera. Assalamualaikum Bang Otto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bang Otto aja nih. Bang aja boleh. Bang, biar ya. lebih mudah. Bang, walaupun di media online dan media pers serta media sosial ya begitu sudah terpublikasi, tapi kami ingin tahu lebih detail apa sih sebenarnya yang terjadi di Unsia setelah konflik tanah antara IAIN, UIN dengan Unsia. Iya. Ya, di sana ada dua konflik lah boleh kita bilang kan, antara UIN dengan Unsia, dan antara Unsia dengan warga Unsia, Kopel Madarussalam. Nah, ini kan khususnya masalah penggusuran ya, penggusuran rumah-rumah dosen. Yang akan diperuntukkan untuk gedung-gedung. Rencananya mau dibangun gedung. Ya, itu dia. Jadi itu yang menjadi masalah, dan mungkin juga saya pikir ini juga masalah sopan santun ada juga di situ, ya kan. Bagaimana kita bersikap pada guru kita misalnya kan begitu dan sebagainya, dan masalah sejarah ada di situ. Dan ada kepentingan politik ke depan menjelang pilkada mungkin ada juga. Kira-kira. Semua bisa saja terjadi. Sisi lainnya banyak lah. Jadi sampai bisa kisruh seperti ini sampai ke DPR, apa masalahnya? Apakah memang ahli waris tidak mau meninggalkan rumah itu atau kebijakan yang dianggap tidak manusiawi? Pertama mungkin agak dadakan ya. Cukup surat rektor itu datang agak dadakan. Misalnya 3 bulan lagi harus pindah misalnya. Gitu. Ya kan? Tetapi di balik itu ada yang lebih mengakar lagi sebenarnya masalahnya. Artinya apa? Ada perbedaan paradigma cara pandang kita terhadap Darussalam itu. Nah, kalau kita lihat kampus ya dalam periode tahun-tahun 60-an katakanlah begitu, itu semuanya pemukiman dulu, baru gedung sekolah, ya kan? Nah, tapi kalau dalam paradigma sekarang, universitas-universitas baru sekarang, misal UI dan sebagainya, itu pasti dia hanya gedung saja. Untuk proses belajar mengajar kan, nah itu beda. Nah, Unsia ini lahir ya kan dengan paradigma sebuah pemukiman, maka dikatakan kota pelajar mahasiswa, bukan kota Unsia, bukan kota UIN, kota pelajar. Ya, jadi ada pelajarnya di situ seharusnya, ada mahasiswanya di situ dan sebagainya.
Oleh karena itu misalnya ketika misalnya dikatakan dan yang paling penting ya itu tadi secara paradigmatik, secara historis itu adalah situs perdamaian pasca DITI. Ada prasasti di situ. Ada prasasti di situ kan. Yang diteken Soekarno oleh Soekarno gitu. Nah, pada masa itu ya misalnya rektor kita itu ada nggak dia surat tinggal di situ? Ya kan? Misalnya ditanya sama saya misalnya kan? Ya. Tanya sama saya, ada nggak Samsudin Nisa itu punya surat untuk tinggal di situ? Ya. Bah, pada masa itu aja rektor belum ada kok. Ya kan? Bapak saya tinggal di situ, rektor belum ada. Belum ada. Ya kan? Bahkan Samsul belum lahir kan? Pada tahun 59 itu. Ya. Nah, jadi memang nggak ada surat menyurat. Nggak ada surat menyurat. Tidak ada surat. Jadi ya dari sisi lain bahwa tadi kita bilang situs perdamaian, dari segi arsitektural atau penataan ruang, rumah-rumah itu mencerminkan periode-periode arsitektur tertentu. Misalnya rumah saya itu periode 60, ya kan, rumah sektor selatan, rumah tingkat itu mungkin periode 70 kan, gitu. Sektor timur dan pasca tsunami, ya kan, rumah-rumah pasca tsunami itu lebih lebih hebat-hebat lagi kan. Nah itu dah. Jadi kalau kita katakan situs ini situs arsitektural yang bagus, ya kan? Nah, sebuah fenomena yang menunjukkan bagaimana orang mau tahu arsitektur di Aceh ini pada tahun itu datang ke Darussalam. Kira-kira begitulah. Ya. Lepas dari persoalan historis tadi, Pak, muncul pertanyaan, kira-kira kenapa ahli waris begitu sulit untuk meninggalkan tempat itu? Nah, ini kembali lagi ke paradigma, tapi paradigma kita melihat itu sebagai rumah dinas atau itu pemukiman. Kalau rumah dinas, you masuk nanti ada keluarnya. Ada suratnya, you masuk, you silakan tinggal di sini, pensiun silakan pindah. Nah, tapi ini pemukiman, ya kan? Macam bapak saya kan tidak ada surat itu. Apa pasal si Otto tinggal di rumah itu setelah bapaknya nggak ada? Ada surat? Tidak ada surat saya. Tapi ketika itu Bapak Abang berstatus sebagai akademisi atau dosen unsiah? Iya, dosen unsiah, pendiri unsiah. Pada saat itu rektor 1 bapak saya. Iya. Ya kan? Pendiri IKIP dulu tuh rektor 1 ketika presiden Universitas Syah Kuala itu Yasin. Ketika presiden Universitas Syah Kuala itu Marzuki Nyaman. Gitu loh. Ya. Berapa lama orang tua Abang di situ atau yang lain? Ya hitung aja lah tahun 59 ya. Kita mulai start dari tahun 59. Itu kan 58 sebelumnya kan segala ada YPD dan sebagainya. Kan? Ada yang didirikan oleh Pak Ali Hasmi gubernur pada saat itu juga kan. Jadi memang udah tua tuh dan itu ada gelombang-gelombangnya. Juga saya baru tahu juga misalnya. Artinya baru tahu apa? Ketika misalnya Profesor Baharin, rupanya Profesor Baharin yang rekrut bapak saya, ya kan? Pak Ucu Ali Basah dan Ibu, saya baru tahu juga yang rekrut bapak saya, ya kan? Kalau bapak saya aja tanpa surat tinggal di situ, berarti apalagi Profesor Baharin, ya kan? Tapi dari sekian lama itu, misalnya tidak ada rasa terima kasih lalu itu diruslah atau diserahkan menjadi hak milik itu, Bang? Ya ini yang menariknya. Saya yang sangat senang dengan warga Darussalam ini. Tidak ada terbetik satu niat pun untuk memiliki rumah itu. Walaupun dosen-dosen muda sekarang mengatakan kalian mau anak cucu di situ tinggal. Ada ucapan seperti itu. Sempat muncul itu, ya, kalau kita di medsos, di warung kopi, ya, mungkin di ruang-ruang akademik, ya, juga terjadi pernyataan begitu gitu loh. Jadi mereka nggak lihat ini bahwa orang dulu, orang dulu itu dengan keikhlasan, ya. Misalnya bapak saya dari Gajah Mada, dia nggak pulang ke Aceh pun ada dapat kerjaan, gitu kan? Tapi mengapa dia pulang ke kebun kelapa itu? Buat apa dia ke kebun kelapa? Buat apa dia urus orang Aceh? Ya kan? Apa gunanya bagi dia? Mungkin kalau bapak saya tahu sekarang bahwa nasib saya begini, mungkin dia nak mau pulang ke Aceh dulu dia, ya kan? Namun ngabdi di usia itu. Kok anak aku dikerjain kayak gitu kan? Kira-kira gitu. Nah itu sebenarnya tanah pemerintah, ya. Tanah pemerintah Aceh yang kemudian diserahkan kepada Unsiah dan IAIN gitu. Itu tanah Erbah. Jadi Belanda kalah, dipegang oleh Teku Nyarif. Dipegang Teku Nyarif, kemudian dihibahkan ke Teku Nyarif, ke pemerintah Aceh. Dan ada catatan bahwa itu tidak boleh
alih milikkan. Hmm. Jadi kualat itu kalau sekarang ada sertifikat tanah tahun 92 itu kerjaan kualat itu. Artinya usia udah mengantongi Sertifikat hak pakai, ingat ya, hak pakai. Bukan hak milik. Oh, iya. Ya kan? Hak pakai itu. Berarti yang ngurus tanah itu hak sertifikat itu udah kualat sama Tekunya Arif keluarganya kan, karena semua gratis dikasih. Gratis. Ya kan, dibilang ada ganti pohon kelapa lah, ada ganti lahan lah. Menurut keluarga Tekunya Arif enggak ada itu. Enggak ada. Nggak ada itu. Ya, nah ini kan dulu dalam bentuk tanah. Ya. Kemudian rumah itu dibangun oleh Unsia. Tidak. Siapa yang bangun rumah Yang itu? bangun itu YPD. YPD itu menerima dana ada dari para saudagar Aceh yang dihibahkan. Yayasan apa YPD? Yayasan Pembangunan Darussalam. Iya. Ya kan? Nah, itu ada yang begitu macam rumah saya. Itu yang bangun rumah saya itu dananya dari para saudagar Aceh. Jadi amal jariah orang. Jadi kalau kita gusur itu kita gusur amal jariah. Nah, masa kerjaan orang rektor di negeri syariah ini gusur amal jariah orang? Ada aja. Tapi gini Bang, mungkin Abang tidak, tapi di beberapa sektor lain rumah itu kan kadang-kadang sudah beralih fungsi juga dijadikan sebagai kos-kosan mahasiswa. Ini kan juga sudah lari dari misi pertama gitu Bang ya. Nggak bisa kita lari juga kalau ini tidak ada aturan. Ingat ya, ini tidak kalau dalam bahasa sosiologis ini anomi nih. Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Nggak boleh jualan misalnya katakanlah. Nggak boleh kos-kosan. Nggak boleh memperlebar rumah. Dan sebagainya. Nggak ada aturan. Nggak ada aturan itu. Ya kan? Nah, sekarang orang ngomong itu juga dengan nada kecemburuan kalau saya. Ya kan? Kalau kita nada rasional ya oke. Sekarang landasan hukumnya ada nggak? Aturannya ada. Unsia berpegang bahwa dasar hukum mereka punya surat hak pakai itu. Ya, sementara para penghuni tidak memiliki surat apapun. Nggak punya. Nah. Itu benar berarti Bang ya? Benar itu. Nggak punya. Betul itu. Nah. Tapi apakah kita hubungkan ini antara sertifikat 92 dengan situasi 59. Apakah rumah saya itu otomatis menjadi milik Unsia? Iya. Artinya barang yang ada di atas sertifikat tahun 92 itu otomatis menjadi aset Unsia? Iya. Atau tidak? Atau masih aset Pemda? Iya. Ya kan? Nah sebelum Abang misalnya bergerak ini ya sampai ke DPR, ada nggak pertemuan khusus secara internal dengan rektor sehingga ini tidak blunder seperti sekarang ini? Ya kita nggak mau lah ketemu ngemis kan, kita kuatkan posisi kita juga dulu kan. Nggak, artinya komunikasi misalnya dulu kan? Oh komunikasi secara akademik ada kan saya bawahan rektor juga. Ya kan, saya bawahan rektor kan, sama Hizir saya ngomong, sama Agus Sabti saya ngomong, siapa aja boleh, saya terbuka kok. Iya. Dan saya tahu diri sebagai prajurit kan bersedia ditempatkan di mana saja. Memang alumni Lemhanas juga dari demi ketahanan nasional. Ya, tapi tidak mencapai titik temu Bang ya? Tidak ada inisiatif dari mereka. Nggak ada inisiatif. Mereka nggak ada inisiatif apa? Memang bertahan dengan. Nggak gini aja, secara struktural aja. Si Otto itu siapa? Kan pegawai situ. Ya, rektor tulis surat panggil dia. Tapi gampang kan? Nggak ada itu. Nggak ada sampai sekarang. Jadi yang terjadi apa juga ngomong-ngomong warung kopi, ngomong-ngomong di medsos gitu? Ya ngomong-ngomong di medsos seperti tadi. Ya kan? Apa kalian mau tinggal di situ sejak kakek sampai cucu, misalnya kan gitu. Aku ini misalnya rektor bilang, Samsul bilang ini adalah milik negara, ya kan? Lalu pegawainya juga ini adalah milik negara, ya kan, milik Unsia. Emangnya negara mana? Kan kita tanya, apa negara Monas, apa negara Baitur Rahman? Ya kan? Ada berapa jumlah semuanya Bang? Ribuan. Enggak, yang menghuni sekarang ini ada berapa? Ribuan ya? Ribuan? 2 ribuan. Jadi nasib 2 ribuan ini yang sedang Abang perjuangkan sekarang? Ya, dan itu punya suara dalam pilkada. Masih 2022 lama masih. Artinya yang saya maksud tidak sedikit Bang ya, tidak belasan, tapi 2.000 orang. Dan semuanya kan tidak merata juga kondisinya. Ini ada dosen, ada staf loh, jangan salah. Ya kan? Jadi misalnya, ini saya bilang aja, kenal supirnya Pak almarhum Dayan Daud? Ya. Dia itu pegawai, belum punya rumah. Tapi apa yang dia alami, apa yang dia perbuat untuk Dayan Daud sebagai rektor pada saat itu? Yo, mana penghargaan?
gitu loh. Nah, ekonomi nggak memadai dan banyak keluarga lain seperti itu. Yang di Blangkrung itu rumah dusun kan? Ada katanya. Ya, itu pos tsunami lah. Oh, pos tsunami. Nah, ini yang lebih tua. Yang lebih tua. Nah, jadi itu dia, ada rumah janda. Dan sebagai sebuah pemukiman itu ada ikatan historis, ikatan psikologis. Coba kalau kita bayangkan kan, sebagai seorang baru tamat dari sebuah perguruan tinggi, ya kan, pulang kampung, kawin, terus mengajar ke situ, berarti kan bulan madunya kan di situ. Pasti ada ikatan-ikatan tertentu. Maka mereka mengatakan, kami tidak ingin memiliki rumah ini, kami ingin mati di rumah ini, itu saja. Contoh, ibunya Rismawan Kapolda, Bu Ismoha, dia katakan ketika saya baru pulang dari Jakarta, dia bilang, "Toh sini dulu kita ngomong. Nyawa tidak ingin memiliki rumah ini. Nyawa hanya ingin meninggal di rumah ini." Gitu dia bilang. Jadi tidak ada keinginan memiliki. Mungkin kalau ibunya Pak Rismawan, tapi yang lain seperti apa bilang tadi kan, misalnya suaminya udah meninggal, istrinya udah meninggal. Itu kan karena tidak ada uang, bukan ada keinginan memiliki, tidak ada. Ya kan? Kalau tidak ada uang kan lain solusinya kan? Solusinya. Lain solusinya. Nah, apa kira-kira tawaran solusi dari Abang terhadap masalah ini? Saya nggak mau ngomong di sini dong. Oh, gitu. Biar rektor berpikir dulu. Nah, tapi kan sangat tidak baik juga di media sosial kan, kalau ini terus muncul kan, seperti Abang bilang, kita negeri syariat, kemudian persoalan ini internal kampus yang memang dikenal orang-orang memiliki intelektual kan. Lalu dasar Abang harus ke DPR gimana? Ya kita minta, karena ini aset Pemda sebenarnya. Aset Pemda. Itu satu ya, aset Pemda. Artinya apakah kita bisa tanya sama Samsul, apa kau punya izin nggak itu gusur-gusur robah-robah rumah itu? Karena apa? Ada SK tahun 86 yang ditandatangani oleh Hadi Taib. Itu setiap tindakan upaya atau untuk menggusur atau merubah itu harus ada izin Pemda. Ya. Maka artinya apa? Terkait dengan pemerintahan di Aceh yang ada. Nah, kami sebagai rakyat kecil ini kan berarti harus mengadu ke DPR. Wakil rakyat. Ya, kan? Sebagai rakyat. Kalau sebagai dosen nggak perlu saya langsung berdiri di depan kelas kan? Depan kelas, sebagai rakyat, wakil rakyat. Tapi apa yang bisa dibuat oleh wakil rakyat kita sekarang? Ya kemarin pembicaraan udah jelas. Wakil rakyat mengatakan akan meminta penyetopan dahulu soal pembongkaran. Oh, ini mau dibongkar Bang ceritanya? Iya, bongkar lah. Dibongkar mau dibangun gedung. Ya, bangun gedung. Tapi di Unsiah itu dulu malah di lokasi lab ada juga rumah kan? Iya. Agak aneh-aneh juga nih. Ya aneh-aneh. Memang orang Aceh ini kadang-kadang nggak ngerti juga. Sementara tanah Unsiah di Rumah Sakit Jenderal Abidin juga belum selesai. Belum selesai. Yang di Rumah Sakit Jenderal Abidin belum selesai, yang di Darussalam digusur gitu. Dan yang sudah dibangun di Darussalam belum dipakai juga. Yang mana itu? Gedung teknik. Kan? Oh, gedung teknik belum dipakai. Ya. Gedung yang baru dibangun alasnya juga berperkara. Ya kan? Kena denda itu, rektor harus bayar 1,4 miliar. Kenapa itu Bang? Nggak tahu itu, saya urusan gitu nggak tahu. Itu kan urusan tetangga itu. Iya. Nah, seberapa lama ini bertahan? Apakah kita butuh waktu cepat selesai atau memang ini terus? Kalau kami dari Forum Warga Darussalam, ya, untuk ketenangan ibu bapak kami, ya makin cepat makin baik. Kan? Selesai maksudnya? Ya, makin cepat selesai. Apakah disediakan lahan lain atau bagaimana? Nah itu nanti, itulah perlu pertemuan kan? Perlu pertemuan. Nah, itu kan soal apa? Soal negosiasi. Iya kan? Memang mantan ketua komisioner HAM agak capek kita. Karena dalam perspektif HAM juga dikuasai gitu. Itu udah nasib. Udah nasib. Ya kan? Mungkin kalau saya enggak belajar HAM, mungkin badan saya lebih sehat, tapi saya lebih bagus. Betul. Ya tapi kan? Ini yang muncul sepertinya Abang ini ya. Abang sebagai koordinator situ ya. Iya. Koordinator dari gerakan ini. Iya, tanda petik ini ya, gerakan. Saya agak dijerumus lah sama warga. Kenapa? Untuk jadi koordinator. Tapi ini kan nasib. Jadi koordinator forum itu. Ya, ini kan untuk memperjuangkan senasib seperjuangan. Ya, masa saya nabrak Pak Rektor sebagai bawahan kan nggak mungkin. Jadi kan bukan soal seperti apa bilang tadi, bukan soal atasan bawahan. Ini kan soal historis, soal ideologis.
soal masa-masa Ya, lalu. tapi kita nggak bisa hindari lah, Bapak. Itu rektor saya itu. Nah kalau gitu kenapa nggak dibangun komunikasi? Hah? Bangun masa kalau bangun rumah dari bawah kita. Ya, Ya kalau kan? komunikasi dari atas. Harus dari atas lah. Ada Ya kan gitu. dikirim utusan kali? Ya. Udah ada bang, udah Belum, dikirim belum utusan. ada utusan. Mungkin tidak ada duit ngopi kan. Oh, Jadi tidak bisa duduk berdua kan. kasih kira-kira. berdua. Tapi itu bisa diatur lah. Bisa diatur. Nah bang, ketika masuk ke DPR, lalu orang menerjemahkan ini sudah masuk ke ranah politik. Ya. Ini memang sengaja dimasuk ke ranah politik atau memang ini tidak terhindari dari persoalan ini? Bagi saya ini semua politik. Politik. Gitu loh. Ya. Kita hidup di dalam sebuah organisasi politik yang namanya Republik Indonesia. Indonesia, ya. Ya kan? Artinya apa? Kita pegang KTP. Saya bilang sama mahasiswa saya, kamu warga apa? Punya kartu anggota kartu partai politik enggak? Enggak, dia bilang. Itu KTP apa itu? Itu kan KTP itu tanda kamu warga Republik Indonesia. Berarti Republik Indonesia ini adalah sebuah organisasi politik. Yang Berarti kamu punya anggota. Ya kan? Partai politik. Kita harus masuk situ. Kita ikut prosedur Ya. kenegaraan lah. Yang punya memberi hak suara, Ya. dipilih dan memilih. Dipilih dan memilih dan menerima pokir. Kira-kira. Iya, iya. Baik bang, sebenarnya banyak hal yang ingin kita kupas, tapi pertemuan malam ini karena waktu yang memisahkan kita, kami berharap mudah-mudahan ini cepat selesai. Sebab bagaimanapun ini seperti apa bilang tadi, yang berhadapan adalah antara generasi baru dengan generasi yang lama. Bagaimanapun menghargai jasa para pahlawan, orang-orang lama itu juga merupakan karakter dan ciri khas orang-orang Aceh sebenarnya. Mudah-mudahan kami berharap ini bisa cepat selesai. Alhamdulillah. Ya, komunikasi tetap harus dibangun. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami bersama Bang Otto Samsudin Isa. Saya kira walaupun beliau agak sedikit menghindar dan menonjok, saya kira Anda sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri. Tapi sebagai rakyat Aceh, kita berharap Unsyah adalah jantung hati, Unsyah adalah cermin, potret bagi tata sosial masyarakat Aceh. Apabila Unsyah agak sedikit bergejolak, saya kira agak kurang indah tatanan sosial, budaya dan politik di Aceh. Mudah-mudahan cepat selesai. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.